Ketika muslim tadi berjalan di atas jembatan Sirat, cahaya yang dibawa oleh si muslim itu sampai-sampai membuat api neraka berkata seperti ini, "Hai mukmin, cepatlah engkau berjalan. Cepat, cepat." Kenapa? Karena cahayamu itu hampir saja memadamkanku. Soal Nabi Muhammad. Cahaya si mukmin itu hampir saja memadamkanku. Kata siapa? Kata si neraka. Berkata sebagian arifin, kau tahu cahaya apa itu yang dibawa oleh mukmin itu? Masa iya dia punya cahaya yang sampai bisa memadamkan, hampir memadamkan api neraka? Dalam hadis itu, ikhwan, berkata sebagian kaum mukmin, karena cahaya yang dibawa oleh mukmin itu adalah bara api yang lebih dahsyat, yang lebih panas, adalah api cinta. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka katakanlah semua para hadirin, ya Allah, 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 ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, al-hadirin wal hadirat, hafizakumullah wa ra'akum wa ballaghakum aqsa munakum, ra'akumullah bi'aini inayatih wa amaddakum bijazili atiyatih. Wabil khusus yang hadir dengan tausiah beliau, yang hadir dengan rauhaniyah beliau bersama kita di sini, yang barusan tadi kita dengarkan tausiahnya Maulana Buya Yahya Mutmakin hafizahullah wa ra'ah ballaghahu aqsa munah. Semoga Allah Ta'ala jaga guru kita Buya Yahya dan senantiasa dalam naungan inayahnya, sehingga Allah Ta'ala pulangkan ke negeri kita dalam keadaan aman dan salamah wal afiyah, membawa kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Segenap keluarga Al-Bahjah hadir di sini, mantu beliau Ustaz Abdurrahman Afif hafizahullah wa ra'ah, dan juga tak lupa yang terhormat wali kota Cirebon ataupun yang mewakili, hafizakumullah wa ra'akum, wa sahibul bait, sahibul masjid, ketua Islamic Center Masjid At-Taqwa Dr. Andes K. Haji Ahmad Yani hafizahullah wa ra'ah ballaghahu aqsamuna. Segenap para hadirin yang tidak bisa Al-Faqir sebutkan satu persatu namanya, dan hadirat pula yang sangat luar biasa di sini, yang terus terang saya takjub. Biasanya kalau acara malam makin sepi, tapi di sini kebalik, makin malam makin rame. Masya Allah. Semoga insya Allah yang berkumpul di sini Allah Ta'ala kumpulkan kembali insya Allah di surga sana bersama Nabi Muhammad SAW. Yang mana kita di sini tidak duduk melainkan demi Rasulullah. Tidaklah kita bertatap muka melainkan karena pengen salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Alhamdulillah, alhamdulillahi daimul ifdal azimul nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-badril mutalal, maula Bilal, jamilil khilal, karimil khisal, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, khairi sahbin wa al. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alimu, ya fattahu ya alim, iftah alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashrabas safil hani, ya wahhab ya ghani ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur
Kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya, inayah dan hidayah dan taufiknya. Senantiasa Allah taala memberikan nikmat-nikmat kepada kita walaupun kita yang penuh maksiat. Bahkan Allah taala tetap memberikan nikmat-nikmatnya kepada orang-orang yang mereka pun bahkan mengingkarinya, menyekutukannya, tapi Allah taala tidak memutuskan nikmat kepada mereka itu. Nikmat yang sangat dan amat banyak, terutama kita yang ada di majelis yang mulia ini, limpahan rahmat yang luar biasa, ikhwan. Nikmat-nikmat itu semua kita dapatkan. Perantara terbesarnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah nyatakan, bila mana kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, niscaya tidak akan bisa kalian menghitungnya. Dan di sini Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa menukil tafsir daripada Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari ketika beliau menyebutkan ayat ini, wa in ta'uddu ni'matallahi qala Sahlun bi Muhammadin. Nikmat yang sangat dan amat banyak itu, yang tak terhingga itu, yang dalam satu nikmat terdapat ribuan bahkan jutaan nikmat. Semua itu kita dapatkan bi Muhammadin, dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hakikat ini pernah diutarakan oleh imamuna Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i menulis kitab tidak banyak. Ada satu kitab beliau tulis yang berjudul Ar-Risalah dalam ilmu usul fiqih, pokok dan akar ilmu fiqih. Bahkan kitab itu dinobatkan sebagai kitab pertama yang terkarang dalam ilmu usul fiqih. Beliau sebenarnya menulis kitab itu bukan sebagai kitab, sebagai jawaban surat dari rekan dan gurunya yang bernama Abdurrahman bin Mahdi. Ketika itu Imam Abdurrahman bin Mahdi takjub dengan pola istinbat Imam Syafi'i. Maka beliau menulis surat kepada Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, coba rumuskan untuk kami bagaimana metodemu dalam istinbat, mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Surat itu dijawab oleh Imam Syafi'i. Jawaban suratnya itu akhirnya menjadi kitab dan dinamakan oleh ulama-ulama kita sebagai Ar-Risalah. Ada satu alenia dalam kitab Ar-Risalah itu yang ulama ini sepakat bahwasanya ini kitab yang pertama dalam ilmu usul fiqih. Qala Syinqiti fi Maraqis Su'ud, awwalu man allafahu fil kutubi Muhammad bin Syafi'il Muttalibi wa ghairuhu kanat lahu saliqah mithlu alladhi lil 'urbi min khaliqah. Satu alenia beliau tuliskan di muqaddimat Risalah. Itu luar biasa, ikhwan. Alenia yang patut ditulis dengan tinta emas. Alenia yang kalau bukan adanya sanad yang tersambung kepada Imam Syafi'i dalam meriwayatkan kitab ini, karena yang meriwayatkannya adalah muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Jadi sanad tidak diragukan. Kalau bukan karena sanad yang kuat itu, pasti banyak orang akan bingung. Masa iya Imam Syafi'i bilang ini? Apa yang beliau katakan? Beliau katakan sesuatu yang luar biasa. Falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat, nilna biha hadzan fi dinin aw dunya, aw dufi'a anna makruhun fihima aw fi ahadin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababuha, al-qaidu ila khairiha wal hadi ila rusydiha. Itu yang beliau katakan. Artinya apa? Falam tumsi bina ni'matun, tidaklah ada satu nikmat pun yang ada pada kita saat ini, mutlak dan sangat absolut tanpa pengecualian. Tidaklah ada satu nikmat pun yang ada pada kita saat ini, baik pun itu nikmat, dan beliau tekankan tuh, beliau tekankan kemutlakan itu, baik pun itu nikmat yang nampak atau nikmat yang tidak nampak, zahir atau batinah, baik pun itu nikmat agama
atau nikmat dunia atau nikmat akhirat. Semua. Bahkan juga bukan perihal nikmat sahaja. Beliau katakan dan juga tidaklah ada suatu bala, suatu musibah yang Allah Ta'ala selamatkan kita dari musibah itu, baik pun itu dunia ataupun akhirat, yang nampak atau yang tidak nampak, melainkan apa wahai Imam? Beliau katakan melainkan sabab musabab, perantara terbesar dalam semua itu, nikmat yang didapatkan atau musibah yang dijauhkan, perantara terbesarnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Imam Syafi'i, sababuha al-qaidu ila khairiha wal hadi ila rusyidiha. Sedikit merujuk ke kalam Imam Syafi'i ini, ikhwan. Beliau katakan semua nikmat, ya semua nikmat. Kalau seandainya yang dibahas itu adalah nikmat akhirat, maka jelas sekali semua nikmat akhirat perantaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari cerita padang mahsyar, baginda Nabi SAW memberikan syafaatul uzma kepada semua yang makhluk yang ada di situ. Kemudian apa? Irahatul khalq min haulil mawqif. Kemudian surga. Surga itu kalau bukan Rasulullah yang mengetuknya, maka tak akan bisa malaikat Ridwan untuk membukanya. Terbukanya surga itu berkat Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang rawahu Muslim, baginda bersabda, kemudian aku mendatangi pintu surga, wa ma'i fuqara'ul muslimin, bersamaku ada kaum fakir dari kaum muslimin. Kemudian aku mengetuknya, maka berkatalah penjaga pintu surga, man, siapa yang mengetuk? Maka aku jawab, Muhammad. Maka dia kembali bertanya, maka dia berkata, bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Sungguh ya Rasulullah, aku diperintahkan Allah untuk tidak membuka surga ini melainkan engkau yang mengetuknya. Sallallahu Nabi Muhammad. Dalam hadis baginda bersabda, wa innal jannata haramun 'alal anbiya hatta adkhulaha ana wa haramun 'alal umam hatta tadkhulaha ummati. Allah mengharamkan surga itu untuk para nabi-nabi sehingga aku memasukinya, baru boleh para nabi-nabi masuk ke surga. Dan Allah pula mengharamkan surga itu untuk para umat-umat sehingga umatku duluan yang memasukinya. Sallallahu Nabi Muhammad. Adik ulama bilang kayak gini, jadi orang walaupun dia paling terakhir masuk ke surga dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW, dia orang paling terakhir, tetap aja hitung-hitungannya dia masih duluan dari beberapa umat-umat yang terdahulu. Sallallahu Nabi Muhammad. Kemuliaan akhirat itu luar biasa kita dapatkan. Kenapa? Busyra lana ma'syarul islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Lamma da'allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusul kunna akramal umami. Kemuliaan yang di akhirat itu spesial untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena amal kita, oh tidak, jauh sekali. Karena ibadah kita, oh enggak juga, jauh sekali ibadah kita ikhwan untuk bisa mendapatkan itu semua. Semua itu karena Allah Ta'ala jadikan Nabi kita Nabi Muhammad, maka jadilah umat ini umat terbaik-baik umat. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Bahkan dikatakan Al-Imam An-Nabhani berkata dalam Wasailul Wusul itu, beliau bilang tingkatan derajat surga itu, surga-surga Firdaus, kemudian di bawahnya ada surga apa lagi, tingkatan surga itu Allah Ta'ala bagi-bagi dengan takarannya, patokannya apa tuh? Dengan amal ibadah kita, betul diantaranya. Namun berkata Imam Yusuf bin Ismail Nabhani, Allah akan bagi-bagikan tingkatan-tingkatan surga itu dengan apa patokannya? Dengan seberapa besar cintamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makin tinggi cinta seorang hamba kepada baginda, maka makin tinggi pula derajatnya di surga. Oh juga sebaliknya. Darakatun nar, jurang-jurang di api neraka. Itu patokannya apa? Juga sama ini ikhwan. Seberapa jauh orang itu dari Nabi Muhammad SAW, juga seberapa dalamnya dia dalam jurang-jurang api neraka. Nas'alullah salamah wal afiyah. Itu adalah perihal akhirat. Namun
Kata Imam Syafi'inya bukan cuma akhirat yang berkat Rasulullah, nikmat dunia pun kita rasakan, kita dapatkan berkat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana gerangan wahai Imam Syafi'i? Maksudnya apa? Nikmat yang ada pada kita saat ini. Kita sekarang duduk di majelis yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kesucian. Di saat orang-orang di sana lagi jauh dari Allah Ta'ala pilih hamba-hambanya yang spesial. Allah Ta'ala jadikan mereka berzikir, Allah Ta'ala jadikan mereka bersalawat. Itu nikmat kita dapatkan berkat Nabi Muhammad SAW. Nikmat dunia. Dan bukan cuma itu sahaja. Nikmat dunia apa? Lampu yang kita lihat sekarang ini, angin yang kita rasakan, baju yang kau pakai, rumah yang kau tempati, kau punya keluarga, itu nikmat luar biasa. Kau punya teman, juga nikmat yang luar biasa. Nikmat dunia itu, bahkan satu butir nasi yang kau makan itu ikhwan, makananmu, minumanmu, udara, oksigen, semua jantungmu yang masih berdetak, ruhmu yang masih ada dalam jasadmu saat ini, nikmat itu semua engkau dapatkan dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Inilah kata Imam Syafi'i. Makanya beliau katakan luar biasa. Bukan cuma nikmat, perihal musibah pun, kalaupun ada musibah, maka tolaklah musibah itu dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Keberadaan Rasulullah sangatlah nyata, ikhwan. Sangat nyata. Saking nyatanya kadang-kadang tidak bisa dirasakan. Padahal sangat nyata keberadaan Rasulullah itu. Engkau maju ke depan, engkau akan mendapatkan Rasulullah. Kau mundur ke belakang, engkau akan mendapatkan Rasulullah SAW. Yang namanya cinta itu, ikhwan, cinta tidak bisa dibatasi dengan dimensi waktu atau dimensi tempat. Cinta menembus tempat. Cinta menembus jarak waktu. Itu namanya cinta. Syuhudul masafah afah. Tidak ada jarak antara engkau dengan Nabi Muhammad SAW sebenarnya. Jangan kau pandang seberapa jauh, berapa ratus atau ribu atau juta kilometer dari sini sampai ke Madinah, bukan begitu. Rasulullah senantiasa ada di hadapanmu. Namun kadang-kadang kita lah yang membuat jarak itu. Kita membuat jarak itu dengan maksiat kita, dengan mukhalafah kita. Itulah jarak yang sebenarnya, ikhwani. Surah Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallam. Wa hakadha ikhwan. Imam Ghazali menyebutkan suatu perihal yang ajib. Kadang-kadang saking nyatanya suatu perihal sampai-sampai tak terhitung, tak dianggap. Padahal sangat nyata perihal itu. Beliau katakan kalau seandainya engkau ada di kamar, sekarang kita ada di sini, kita melihat. Kalau seandainya engkau disuruh untuk tulis apa yang engkau lihat di sini, engkau akan tuliskan list panjang lebar. Di sini ada kursi, ada meja, ada tisu, dan ada lampu-lampu, ada lampu-lampu, ada fulan. Engkau akan tulis list panjang lebar, ada kamera. Mungkin sekian ratus list yang engkau tuliskan itu. Tapi saya bisa pastikan engkau tidak akan menulis apa yang namanya cahaya. Iya betul, engkau tulis lampu, tapi engkau enggak tulis cahaya. Padahal dengan perantara si cahaya itu engkau bisa melihat semua ini. Adanya list-list itu berkat adanya cahaya. Kalau seandainya cahaya enggak ada, bisakah engkau melihat apa yang ada di sini? Enggak bisa sama sekali. Dengan perantara cahaya itu kita bisa melihat semuanya, tapi kita lupa dengan cahaya itu untuk dihitung. Beda cahaya dengan lampu. Lampu ada, engkau tulis, tapi cahaya kau tak tulis. Begitulah keberadaan Nabi Muhammad SAW. Sangatlah nyata di hadapan kita, ya kawan. Semua perkara engkau nikmati berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka luar biasa mereka yang dekat dengan baginda, mereka yang mentauladani baginda atas dasar cinta. Tahu enggak? Ada cinta, ada kerinduan yang tak bisa padam dengan kebersamaan. Kalau orang rindu kepada kekasihnya, pas dia ketemu kekasihnya, oh padamlah rindu itu, tenang, puas. Namun ada cinta, walaupun engkau bersama sang kekasihmu, tetap aja cinta itu membara di hatimu.
Wa min ajabin anni ahinnu ilaihimu wa as'alu anhum man ara wa humu ma'i wa tatlubuhum aynaya wa hum fi sawadiha wa yashtaquhum qalbi wa hum baina adlu'i. Dikatakan, wa min ajabin, suatu yang ajaib, anni ahinnu ilaihimu, senantiasa aku merintih kerinduan kepada mereka, rindu terus. Aku menanyakan orang-orang, bagaimana keadaannya fulan, itu yang aku rindui. Aku menanyakan siapa yang aku lihat tentang dia yang aku rindui itu. Padahal dia itu yang aku rindui senantiasa bersamaku. Kebersamaanku dengannya tak bisa memadamkan api kerinduanku kepadanya. Mataku senantiasa mencari-cari, iya, pengen ngelihat dia terus. Padahal senantiasa bayangannya ada di mataku. Senantiasa aku melihat dia. Namun ini tetap dicari oleh mata. Hatiku selalu merindukannya. Padahal apa? Keberadaannya ada di tengah lubuk hati. Tapi tetap aja hati itu merindu, ikhwan. Sallallahu Nabi Muhammad. Luar biasa cinta kayak gitu. Cinta yang engkau secara tidak sadar, dikit-dikit engkau menyebutnya. Engkau minum teh, engkau minum kopi, tak sadar engkau melihat bayangannya di teh atau kopi itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Cinta kayak apa itu, ikhwan? Wallahi ma tala'at syamsun wala gharabat illa wa dzikruka maqrunun bi anfasi. Sungguh tidaklah terbit matahari dan juga taklah terbenam, melainkan senantiasa ingatanmu itu senantiasa mengiringi hembusan nafasku. Wala hamamtu bi syurbil ma'i min zulalin illa wajadtu khayalan minka fil ka'si. Tidaklah aku mau minum air dari gelas, melainkan aku melihat bayanganmu di air itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Cinta yang luar biasa, yang membakar hati, yang membuat orang yang jatuh cinta itu menderita. Bisa jadi dia nggak bisa tidur malam, bisa jadi dia nggak nafsu makan, karena ada bara api cinta di hatinya, ya ikhwan. Orang kalau cinta kayak gitu, Allah Ta'ala nyatakan, mereka tuh orang yang cinta seperti itu, nanti di hari kiamat, ketika mereka melewati jembatan Sirat, itu dikatakan dalam riwayat hadis ini, ikhwan, ada. Berkata api neraka, juz ya mu'min, fa inna nuraka atfa'a lahabi. Berkata si api yang di bawah itu, ketika muslim tadi berjalan di atas jembatan Sirat, cahaya yang dibawa oleh si muslim itu sampai-sampai membuat api neraka berkata seperti ini, hai mukmin, cepatlah engkau berjalan, cepat. Kenapa? Karena cahayamu itu hampir saja memadamkanku. Soal Nabi Muhammad. Cahaya si mukmin itu hampir saja memadamkanku. Kata siapa? Kata si neraka. Berkata sebagian arifin, engkau tahu cahaya apa itu yang dibawa oleh mukmin itu? Masa iya dia punya cahaya yang sampai bisa memadamkan, hampir memadamkan api neraka? Dalam hadis itu, ikhwan, berkata sebagian kaum mukmin, karena cahaya yang dibawa oleh mukmin itu adalah bara api yang lebih dahsyat, yang lebih panas, adalah api cinta. Sallallahu Nabi Muhammad. Cinta kayak gimana itu, ikhwan? Mungkin sebagian memahami ini cinta kepada makhluk yang sama, kepada teman. Padahal yang kita bahas cinta yang lebih agung, cinta yang lebih suci dari itu semua. Cinta hamba kepada Tuhannya, cinta hamba kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, yang sebenarnya melebihi dari cinta itu semua, ikhwani. Bukan cuma manusia yang bisa merasakan cinta itu, hewan pun bisa merasakan cinta itu. Bahkan bukan hewan, ya akhi, benda mati pun bisa merasakan cinta itu. Tatkala ia pernah menikmati kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW, ia tenang dengan kebersamaan itu. Siapa itu? Dan apa itu? Itu adalah pohon korma, pelepah korma. Fima rawahu Tabrani wa Ibnu Hibban. Pohon korma yang sempat dijadikan mimbar oleh Nabi Muhammad SAW. Tatkala baginda hijrah ke Madinah,
Kalau baginda mau khutbah itu bersandar di pohon korma, dijadikan mimbar. Ada seorang ibu-ibu dari kaum Ansor berkata, "Ya Rasulullah, aku punya anak. Anakku ini tukang kayu. Maukah baginda aku suruh anakku untuk membuatkan mimbar untuk baginda?" Kata Rasulullah, "Silahkan." Dan Rasulullah itu tidak pernah berkata tidak, ikhwan. Tidak pernah menolak permintaan. Soal Nabi Muhammad. Ma gala gattu illa fi tasyahudihi. Kalaupun cucunya seperti itu, apalagi ia baginda Nabi SAW. Tak pernah berkata tidak. Silahkan wahai ibu. Maka dibuatkanlah mimbar. Kata ulamanya Imam Suyuti menceritakan dalam sifatul mimbar. Mimbar yang dibuat oleh sahabat itu ada 3 anak tangga di situ. Dan dibawalah mimbar itu ke masjid dan diletakkan di samping pohon korma tadi. Enggak jauh. Kata ulamanya hanya 1 hasta. Dhira'. Mulailah khutbah pertama di atas mimbar itu. Nabi SAW naik di atas mimbar. Dan apa yang terjadi, ikhwan? Mulailah khutbah itu. Sahabat berkata, ini yang meriwayatkan banyak, ikhwan. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan, Jabir bin Abdullah juga meriwayatkan, Ibnu Umar juga meriwayatkan. Masya Allah, luar biasa hadisnya. Mereka menceritakan, di tengah-tengah khutbah kami mendengarkan isak tangis. Yang tadinya kecil suara itu, suara tangisan. Lama-lama suara tangisan itu besar. Dan hampir kami tidak bisa mendengarkan suara Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ada suara orang nangis tadi. Kami bingung, ini siapa yang nangis? Tengok kanan, tengok kiri, nggak ada. Di belakang kali ada yang nangis, nggak ada juga, tapi suaranya luar biasa, ikhwan. Besar sekali suaranya. Menutupi suara Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Sahabat kebingungan siapa yang nangis. Di tengah-tengah khutbah, bisa antum bayangkan? Di tengah-tengah khutbah perihal yang wajib, ikhwan. Baginda putuskan khutbah itu. Baginda potong khutbah itu. Dan turunlah Nabi SAW. Dari mimbarnya, dari tangga ketiga dari mimbar baru itu. Dan turun Nabi SAW. Menghampiri pohon korma yang ada di samping mimbar itu. Kemudian baginda memeluk pohon korma itu. Rasulullah memeluk pohon korma itu. Dan berbisik-bisik kepada pohon korma itu. Sehingga kata sahabatnya, kami merasakan isak tangis itu sedikit demi sedikit reda. Sampai hilanglah suaranya. Kami baru sadar. Tahu-tahunya yang nangis ini bukannya orang. Yang nangis adalah pohon korma. Nabi SAW memeluk pohon korma itu. Alangkah beruntungnya pohon korma itu, ikhwan, dipeluk Rasulullah. Enak jadi pohon korma itu. Dijadikan sandaran oleh Rasulullah. Dan dipeluk oleh Rasulullah. Rasulullah rela memotong khutbahnya demi tangisan pohon korma ini. Tapi engkau tahu kenapa pohon korma itu bisa segitu istimewanya? Kata sahabat, Nabi SAW memerintahkan kami untuk memotong pohon korma itu dan dikubur. Selayak manusia dikubur pula pohon korma itu. Kenapa? Inilah pohon korma yang bukan cuma benda mati ataupun pohon biasa. Dia punya cinta. Tahu-tahunya pohon korma itu, ikhwan, menangis. Kenapa? Karena rindu kepada Rasulullah. Yang biasanya Rasulullah kalau khutbah nyandar kepadanya. Tapi saat ini Rasulullah enggak nyandar lagi. Apakah Rasulullah jauh darinya? Enggak jauh. Hanya 1 hasta jauhnya. 1 hasta baginya itu suatu penderitaan. 1 hasta baginya itu suatu jafa. Menangis dia. Tapi apakah dibiarkan oleh Rasulullah? Selesai? Enggak. Tidak begitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad turun dari mimbarnya dan memeluk si korma itu, si pohon korma itu. Berkata sebagian para masyayikh, kalau seandainya engkau, wahai muslim, kalau seandainya engkau, wahai manusia yang punya hati, kalau seandainya engkau, wahai umat Nabi Muhammad SAW, mempunyai cinta dan kerinduan seperti kerinduan pohon korma ini, niscaya Rasulullah akan turun dari Madinah sana ke rumahmu. Rasulullah akan memelukmu sebagaimana ia memeluk pohon korma itu. Rasulullah rela untuk memotong khutbah yang wajib itu demi orang yang mencintainya. Ini pohon korma, sahabat Nabi Muhammad. Luar biasa sekali, ikhwan. Majelis yang seperti ini menanamkan pada hati kita bibit-bibit cinta kepada Rasulullah.
Semoga insya Allah yang di majelis ini Allah Ta'ala tanamkan bibit cinta itu. Jangan kita kalah dari pohon korma itu. Dan jangan juga kalah dari cerita onta yang tadi barusan kita dengarkan dalam qasidah. Ada hadis surah Bismil Habaib yang luar biasa. Tatkala onta itu melihat gubbatul khadra, lepaskan. Fada' jadbaz zimam, lepaskan tali. Wala tasukha faqaidu syauqiha lil hayy jadhib. Karena kerinduan mendorongnya. Onta aja faham dengan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, ayuhan nas, hada jiza' wa nahnu ahaqqu bil buka. Hai para manusia, ini pohon korma yang tak punya hati. Kita yang mengaku punya hati, kita lebih patut untuk merindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah semua yang hadir di majelis ini bibit cinta kepada Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah cinta kami, kerinduan kami kepada Rasulullah melebihi daripada kerinduannya pohon korma itu ya Allah. Melebihi daripada kerinduan onta-onta yang diceritakan dalam qasidah tadi ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap yang hadir di majelis ini tidak wafat melainkan pernah mimpi Nabi Muhammad SAW. Karuniakanlah mata kami yang penuh dosa ini untuk bisa memandang Rasulullah. Ya Allah, kalau kami memandang amal kami yang buruk, maka kami akan putus asa. Namun kami memandang kemuliaan-Mu, kami memandang kedermawanan-Mu, dan kami memandang kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Takkan rela baginda membiarkan kami begitu sahaja. Dan Engkau ya Allah, takkan rela Engkau membuat Nabi-Mu, kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW sedih karena ada beberapa umatnya yang diadab di neraka. Engkau tak akan rela ya Allah. Maka ya Allah, demi cinta-Mu kepada Rasulullah, selamatkanlah kami dari api neraka, neraka akhirat ataupun neraka dunia. Dan jadikanlah kami umat-umat yang bukan hanya bisa membanggakan Rasulullah, namun juga dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa a'anahum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Barikillahumma fi hadal majlis, barikillah fil bahja wa ahlil bahja, wa barikillah fi at-taqwa wa ahl at-taqwa, wa barikillah fi Buya Yahya wa ahlihi wa dhawi wa kullu man yuwalih. Barikillah fil hadirin, barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa balighna Ramadan, wa a'inna ala siyam wal qiyam, wahfadna min al-ma'asi wal atham, warzuqna as-sabr was-silwan, warzuq ahlana, warzuq ikhwanana fi Aceh, fi Sumatra as-sabr was-silwan ala ma usibu, waj'al dhalika dhakhira lahum fi dunya wal akhirah ya akramul akramin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doa bersama. Semoga Allah Ta'ala menjadikan tahun yang telah lewat tahun yang menjadi saksi amal baik kita. Dan Allah Ta'ala jadikan tahun ini tahun yang membawa segala kebaikan untuk kita dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra في الدنيا وأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم كما ختمت النبوة والرسالة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اختم عامنا بخير واختم يومنا بخير واختم شهرنا بخير واختم السنة الماضية بكل خير واجعل مفتاح هذه السنة وفتحها من أبواب الخير. سكت إلينا جميع الخيور وادفع عنا جميع البؤس والضور والشرور برحمتك يا كريم يا عزيز يا غفور. Ya Allah, Engkau muliakan kami di saat banyak daripada hamba-Mu Engkau jauhkan mereka dari-Mu. Namun Engkau datangkan kami di sini menyebut-Mu. Engkau kumpulkan kami di sini bersalawat kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ke sini memenuhi panggilan-Mu. Kami ke sini ya Allah memenuhi panggilan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, kalau kami melihat amal kami yang banyak maksiatnya, yang banyak amal buruknya, niscaya kami akan putus asa dari rahmat-Mu.
putus asa daripada kebaikan-Mu, namun kami memandang rahmat-Mu, kami memandang karunia-Mu. Itulah yang membuat kami tamak, yang membuat kami punya harapan kepadamu ya Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Kau bukakan hati kami untuk menyebut-Mu, Kau gerakkan lisan kami untuk menyebut-Mu, Kau gerakkan lisan kami untuk menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau jadikan muka-muka dan wajah-wajah di majlis ini saling bertatap muka dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau kumpulkan kami di majlis ini berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, demi kemuliaan Nabi Muhammad, demi kejayaan Nabi Muhammad, demi cintamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah tahun yang kemarin lewat tahun yang menjadi saksi bagi kami, saksi amal baik ya Allah. Kalaupun ada amal maksiat, dan pasti ada, kalaupun ada amal buruk, dan pasti ada di tahun yang lepas ya Allah, maka lupakanlah segala perihal yang menjadi saksi atas keburukan kami itu, dan jadikanlah keburukan itu menjadi kebaikan. Rubahlah semua maksiat menjadi ketaatan, rubahlah semua dosa menjadi pahala birahmatika ya arhamar rahimin. Dan jadikanlah tahun 2026 ini penuh dengan keberkahan, keberkahan untuk kami, untuk keluarga kami, untuk kaum muslimin, untuk negara Indonesia. Ya Allah, jadikanlah musibah yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami ghafran lidh-dhunub wa satran lil-uyub wa kashfan lil-kurub, anilna jami'al matlub. Berikanlah mereka kesabaran, ketabahan atas musibah-Mu itu ya Allah, dan jadikanlah itu semua sebagai kafarah daripada dosa. Ya Allah, jadikanlah itu semua sebagai peninggian daripada derajat mereka. Berikanlah mereka kesabaran dan berikanlah kami taufik untuk bisa membantu mereka ya arhamar rahimin. Ya Allah, demi mata yang masih melek pada saat ini, jadikanlah mata ini yang biasanya sudah tidur lelap di jam-jam seperti ini, namun kami melek di saat ini bukan karena merayakan tahun baru. Kami melek saat ini demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah mata ini mata yang memandang Rasulullah. Jadikanlah mata ini mata yang menangis karena merindu ke Rasulullah. Jadikanlah mata ini mata yang tidak menangis nanti di akhirat. Ya Allah, ya akramal akramin, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Alangkah beruntungnya kami dengan bisa menyebut nama-Mu. Tatkala orang-orang di sana Engkau bungkam mulut mereka daripada berzikir kepadamu, namun Engkau gerakkan mulut kami. Dan siapa gerangan kami ini? Tak patut lisan kami menyebut-Mu, namun Engkaulah Maha Mulia, Maha Dermawan. Engkau bukakan mulut kami untuk berzikir kepadamu. Engkau gerakkan hati kami untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, alangkah indahnya nama-Mu ya Allah, alangkah mulianya nama-Mu ya Allah. Nama yang menghilangkan segala kegundahan, nama yang menghilangkan segala kesedihan, nama yang menghilangkan segala kepiluhan. Sungguh merugi mereka yang tidak mengenal-Mu. Sungguh merugi mereka yang tidak pernah menyebut nama-Mu. Sungguh merugi mereka yang tahun bertahun tidak pernah mereka munajat kepadamu. Ya Allah, berikanlah kami taufik untuk senantiasa berkata Ya Allah. Berikanlah kami hidayah untuk senantiasa berkata Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, hiasilah lidah kami, hiasilah bibir kami, hiasilah hati kami dengan menyebut nama-Mu Ya Allah. Maka katakanlah semua para hadirin Ya Allah, 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 Ya Allah. Tatkala di luar sana orang-orang menyebut Ya Fulan, wahai negara fulan, namun kami panjatkan kepadamu Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Jadikanlah nama-Mu ini senantiasa bergerak di lisan kami ya Allah. Jadikanlah nama-Mu ini nama yang senantiasa berdetak di jantung kami ya Allah. Dan jadikanlah nama-Mu nama yang terakhir terucap oleh kami dalam kehidupan kami ya Allah. Tatkala malaikat Israel datang menyebut kami, jadikanlah hari itu hari sebaik-baiknya hari, hari yang kami dambakan, bukan hari yang kami takutkan.
hari yang kami nanti-nanti, bukan hari yang kami hindari. Hari yang di saat itu kami memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau curahkan rahmat, inayah dan hidayah kepada kami di hari itu. Engkau jemput kami dengan sebaik-baik keadaan. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya man waffaqa ahlil khair wa a'anahum alaih. وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.